Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa berkumpul lagi dalam kegiatan podcast PTA Pekanbaru Ngopi, yaitu ngobrol seputar peradilan. Pada kesempatan siang hari ini narasumber kita adalah Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang mana dalam kesempatan siang hari ini podcast kita akan membahas masalah pengawasan. Bagaimana Pak Wakil? Kita siap untuk berbincang-bincang di siang hari ini? Siap, insya Allah. Baik Bapak, mungkin saya tidak akan memperkenalkan narasumber karena kita pun sudah tahu siapa narasumber kita pada siang hari ini. Langsung saja Pak, kita ngobrol-ngobrol di ngopi siang hari ini. Yang pertama-tama seperti tadi saya sampaikan bahwa tema kita pada siang hari ini adalah masalah pengawasan. Seperti kita ketahui bahwa Pengadilan Tinggi merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung. Dan salah satu fungsinya dari Pengadilan Tinggi adalah melakukan pengawasan. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sebenarnya apa sih tujuan dilakukannya pengawasan tersebut? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang pengawasan, sebetulnya kita awali dulu dari jenis-jenis atau macam-macam pengawasan. Ada yang dikatakan pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional. Jadi kalau pengawasan melekat itu adalah pengawasan atasan kepada bawahan yang setiap saat dilakukan. Itu ada Perma nomor 8 tahun 2016 yang mengatur tentang waskat itu pengawasan melekat. Kemudian kalau dia pengawasan fungsional itu dilakukan oleh sebuah lembaga. Kalau kita di Mahkamah Agung adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Tapi untuk PTA kita juga diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja atau pengadilan agama yang ada di wilayah kita, dan juga kita diberikan juga tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pekerjaan di kantor kita sendiri, namanya pengawasan bidang. Jadi ada pengawasan daerah, hakim tinggi pengawas daerah, ada hakim tinggi pengawas bidang. Nah, itu yang ada pada di bawah Mahkamah Agung kita seperti itu. Ya. Oke Pak, masih dengan pengawasan tadi, kalau tadi tujuan, sekarang lingkup dari pengawasan itu sendiri sejauh mana Pak? Ya, lingkup pengawasan itu seluruh pekerjaan yang kita laksanakan, baik ia pekerjaan di bidang justisial maupun masalah sekretariat, itu objek dari pengawasan kita. Nah, oleh karena itu, saya ulangi sekali lagi, untuk Pengadilan Tinggi Agama itu hakim tinggi pengawasnya diberikan tugas yang pertama adalah sebagai hakim tinggi pengawas daerah. Jadi akan kita bagi hakim tingginya untuk melakukan pengawasan di daerah. Umpamanya hakim tinggi A melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, umpamanya seperti itu. Ada yang di Ujung Tanjung seperti itu. Nah, itu mereka bentuk tim. Nah, jadi hakim tinggi sebagai ketua timnya nanti dibantu oleh bagian kepaniteraan, dibantu oleh bagian sekretariat dan lain-lain, sehingga mereka melakukan pengawasan dan pembinaan itu secara terus-menerus. Nah, kemudian ada juga lingkup pengawasan bidang. Jadi seluruh bidang pekerjaan yang ada di kantor kita ini dilakukan pengawasan oleh hakim tinggi juga dengan timnya seperti itu. Umpamanya bagaimana pelaksanaan penerimaan perkara, bagaimana pelaksanaan putusan dan sebagainya, atau bagaimana masalah keuangan DIPA dan sebagainya.
hakim tinggi itu diberikan tugas untuk melakukan pengawasan bidang namanya. Tapi kalau tingkat pertama itu yang ada hanya pengawasan bidang. Mereka kan tidak ada pengawasan daerah. Tingkat pertama ya, hakim tingkat pertama. Itu ya. Oke Pak, jadi artinya lingkup pengawasan ini keseluruhan Ya. bidang tugas atau tugas pokok dan fungsi dari Ya. lembaga peradilan itu sendiri, baik Ya. itu pengawasan itu bisa dilakukan itu pada satker-satker di lingkup wilayah pengadilan tinggi itu sendiri atau dan di dalam wilayah atau kinerja dari pengadilan tinggi itu sendiri. Artinya Iya. ada pengawasan daerah dan ada pengawasan bidang. Dan gini Bu, dan bukan hanya bidang tugas, tapi termasuk mengawasi juga tingkah laku dan sebagainya. Jadi kalau ada umpamanya laporan-laporan masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran kode etik, itu juga kita punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dan juga sekaligus pemeriksaan seperti itu. Ya. Jadi bisa dilakukan katakanlah itu pengawasan yang sifatnya intern dan ekstern ya Pak ya. Iya. Jadi ada pengawasan yang bisa dilakukan terhadap kinerja peradilan itu sendiri ataupun terhadap perilaku dari pegawai Iya. pengadilan itu sendiri. Iya, betul. Gitu ya Pak ya. Kalau sebagai sebenarnya seperti tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi sebenarnya untuk pelaksana atau siapa saja Pak yang bisa melakukan atau membantu melakukan pengawasan ini Pak? Ya, yang bisa membantu itu nanti ketua atau pimpinan melihat siapa yang cocok, yang pas secara keilmuan dan juga secara jabatan untuk mendampingi hakim tinggi melakukan pengawasan. Boleh dari kepaniteraan, boleh dari sekretariat. Nah, seperti itu. Kalau pengawasan nanti bilang kepaniteraan, tentu masalah teknis judisial tentu kepaniteraan. Tapi kalau pengawasan di bidang sekretariat, tentu nanti bilang orang sekretariat seperti yang paham lah dengan itu. Nah, cuma sekarang begini Bu, sekarang ini memang Badilak ya, Dirjen Badilak itu punya langkah yang lebih maju seperti itu. Sejak tahun 2024 Badilak sudah membuat aplikasi pengawasan yang disebut dengan e-Binwas. E-Binwas, ya kan Bu? Sudah terinovasi. Iya, itu sudah ada surat dirjen itu Bu tentang e-Binwas itu surat dirjen itu nomor 3 tahun 2024. Itu yang sudah membuat satu aplikasi e-Binwas. Nah, di dalam aplikasi itu Badilak mewajibkan kita tingkat banding melakukan pengawasan paling sedikit 4 kali setahun atau per triwulan. Nah, jadi kita melakukan pengawasan secara berkala dan dilaksanakan secara aplikasi, tidak perlu kita turun ke satker. Tapi dengan e-Binwas kita sudah diberikan kesempatan atau bisa kita melakukan pengawasan ke daerah karena di sana sudah terhimpun di sana dengan berbagai berbagai instrumen yang harus dilengkapi oleh tingkat pertama. Itu kalau pengawasan daerah. Nah, kemudian di aplikasi itu juga ada juga pengawasan bidang. Nah, jadi di sana dibuat ada 5 bidang Bu. Ada 5 bidang oleh Badilak. Yang pertama bidang manajemen peradilan, yang kedua bidang administrasi perkara, yang ketiga bidang administrasi persidangan, yang keempat bidang administrasi kesekretariatan, dan yang terakhir bidang manajemen pengaduan dan kinerja pelayanan publik. Nah, itu. Jadi hakim tingginya sekarang ya, yang pertama gini, cara kerjanya begini, cara kerjanya yang pertama pimpinan membuat SK surat tugas baru diupload di aplikasi. Nah, setelah itu baru muncul di akunnya hakim tinggi dan juga timnya. Nah, mereka sudah bisa bekerja di bidang masing-masing atau daerah masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, setelah mereka melakukan pengawasan, mereka kalau ada menemukan satu masalah, maka dibuat menjadi temuan. Nah, temuan itu nanti ada masanya untuk ditindaklanjuti oleh
pegawai atau bidang yang ditemukan temuan itu, atau satker daerah yang ditemukan temuan, mereka melaksanakan tindak lanjut. Jadi nanti hakim tingginya buat LHP, ya kan, LHP, laporan hasil pengawasan, kemudian nanti yang diawasi yang memang ada temuan itu membuat TLHP, tidak lanjut hasil pengawasan. Nah setelah itu hakim tinggi melihat lagi buat aplikasi, apakah sudah benar TLHP-nya. Kalau sudah benar, hakim tinggi memverifikasi. Nah, tapi kalau tidak, dikembalikan lagi, diperbaiki lagi. Nah, setelah benar, diverifikasi oleh hakim tinggi, kemudian pimpinan baik itu atau wakil ketua memvalidasi lagi. Kalau pimpinan melihat tak tepat, disuruh perbaiki lagi. Tapi kalau pimpinan melihat sudah pas TLHP dengan LHP-nya, maka pimpinan melakukan validasi. Setelah validasi, maka selesailah pekerjaan pengawasan daerah atau bidang pada triwulan yang bersangkutan. Bagus kelihatan kan Bu? Iya. Ya artinya sebenarnya tanggung jawab dari pengawasan ini sebenarnya ada di pimpinan atau di ketua pengadilan, yang mana tapi mekanisme pelaksanaannya bisa dibantu oleh hakim tinggi dan pejabat yang lain terkait dengan bidangnya masing-masing. Begitu ya kan ya Pak? Kalau saya wakil hanya koordinator Bu, mengkoordinasi aja, yang merasakan pengawasan itu adalah hakim tingginya gitu. Iya Pak. Tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk mempermudah pelaksanaan atau berjalannya pengawasan ini, Badilak sendiri atau Mahkamah Agung melalui Badilak sudah membuat suatu inovasi, kan ya tadi Bapak sampaikan. Inovasi itu berupa aplikasi e-Binwas ya, yang mana tadi mekanismenya pun sudah Bapak jelaskan bahwa dari mulai melakukan tahap-tahapannya, dari mulai upload SK dan sampai dengan verifikasi. Daripada temuan-temuan yang temuan yang didapati oleh hakim pengawas. Nah, sebenarnya itu kan tanggung jawab ada di hakim tinggi pengawas, baik itu pengawas bidang ataupun pengawas di daerah pada pengadilan atau satker yang bersangkutan atau yang diawasinya, begitu ya Pak ya. Nah, dengan adanya inovasi yang sudah semakin memudahkan kita di dalam melakukan pengawasan, tentunya ada harapan-harapan dari hasil pengawasan ini. Sebenarnya apa yang lembaga umumnya secara umum Mahkamah Agung mengharapkan, apa sih hasil dari pengawasan ini yang kira-kira bisa menopang Mahkamah Agung menjadi lebih baik lagi sih Pak? Ya, tentu dengan diharapkan dengan pengawasan ini, maka semua tugas-tugas terlaksana dengan baik tupoksinya maupun suplemen sebagai pendukung, supporter unitnya. Jadi tanpa ada pengawasan kita nggak tahu, atau saya tidak tahu apakah ada kekurangan mereka. Artinya dilaksanakan pengawasan dan pembinaan dengan harapan bahwa kita itu semakin hari semakin maju ya, sampai mencapai visi Mahkamah Agung. Visi Mahkamah Agung itu menjadi Indonesia yang agung itu ya kan. Indonesia yang agung. Sehingga dan juga kita harus menggunakan sistem yang modern ya, modern seperti itu. Maka dengan e-Binwas ini sudah semakin modern untuk melakukan pengawasan. Kalau dulu manual bukan, kita harus turun ke daerah dan sebagainya. Dan itu juga sangat memakan waktu. Makan waktu dan biaya. Jadi sebetulnya tahun 2024 Mahkamah Agung lewat Badilak sudah membuat aplikasi e-Binwas. Artinya nggak perlu turun ke daerah. Tiba-tiba tahun 2025 ada penghematan anggaran. Kan itu sejalan dia. Jadi nyambung. Jadi kita seolah-olah kita sudah membuat satu landasan, satu inovasi yang bisa untuk efisiensi. Tiba-tiba ada efisiensi. Kita tinggal enak kan? Coba kalau nggak ada. Coba kalau nggak ada aplikasi kita, tiba-tiba negara membuat efisiensi untuk turun ke daerah, kita mau berbuat apa? Tapi alhamdulillah kita sudah berbuat sebelum, gitu. Sudah berbuat kita sebelum ada efisiensi, kita sudah melaksanakan efisiensi sebelumnya. Karena tahun 2024 kita sudah mulai ini. Itu jadi harapannya tentu lembaga peradilan ini menjadi lembaga yang agung lah semuanya ya. Nah sehingga dengan pengawasan ada umpamanya intrik yang menyalahi dari suatu
perbuatan yang seharusnya dilaksanakan bisa dilaksanakan pengawasan secara dari dini, ya sedini mungkin. Seperti itu, Bu. Jadi bisa sekali manfaat pengawasan ini sebetulnya. Artinya yang pertama juga kan tadi inovasi yang dibuat ini juga sebenarnya sebagai bentuk efisiensi dan transparansi juga memudah pelaksanaan tugas. Ya. Iya. Kemudian juga salah satu harapannya adalah kita tetap bisa menjaga integritas lembaga peradilan untuk menuju visi dari Mahkamah Agung itu sendiri, gitu kan. Itu harapan yang kita inginkan dari pengawasan-pengawasan yang telah dilaksanakan. Dan mungkin ini lagi Pak, kita juga kan terkait dari tadi bahwa pelaksanaan pengawasan ini juga dilakukan oleh badan pengawas ya Pak ya. Oh itu fungsional ya. Badan pengawas. Sebenarnya kaitannya badan pengawas dengan pengadilan tinggi khususnya yang melakukan pengawasan itu sejauh mana hubungan atau keterkaitan kerja antara badan pengawasan dan pengadilan tinggi itu? Ya, terima kasih Bu. Jadi hubungan antara pengadilan tinggi agama dengan badan pengawas, ya saling kerjasama sangat erat itu Bu. Artinya begini, memang badan pengawasan Mahkamah Agung ini mereka turun ke daerah dengan dua macam ya. Ada pengawasan reguler. Yang kedua mereka turun karena ada pengaduan, ada pemeriksaan. Nah, khusus masalah pemeriksaan ini tentu kerjasama antara badan pengawasan Mahkamah Agung dengan pengadilan tinggi agama. Contoh nih, kalau umpamanya ada pengaduan masyarakat tentang pola tingkah laku kita di kantor dan sebagainya, maka pengadilan tinggi agama itu harus memasukkan pengaduan itu ke aplikasi Siwas. Kan namun dia Siwas ini ada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, masuk Siwas dia. Sehingga nanti setelah masuk Siwas, nanti oleh Badan Pengawasan akan memeriksa dan mengkaji dan menganalisa dan sebagainya. Apakah perlu bentuk tim dan sebagainya. Apakah mereka turun sendiri atau mereka perintahkan pengadilan tinggi agama untuk membentuk tim. Ini hubungannya seperti itu. Jadi kalau diperintahkan oleh Badan Pengawas PTA membentuk tim, maka tim kita bentuk. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ke objek yang diajukan tadi. Setelah itu kita bikin rekomendasi, bila pendapat kita sampaikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Itu hubungannya erat seperti itu. Atau bisa aja Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung langsung mereka turun sendiri ke daerah, dan hasil pengawasan atau pemeriksaan mereka nanti juga akan disampaikan kepada PTA, sehingga nanti kita tahu bagaimana rekomendasi berikutnya terhadap temuan yang mereka dapatkan ketika melakukan pemeriksaan ke daerah. Jadi hubungannya seperti itu Bu. Dia ada juga aplikasi Siwas dia, seperti itu. Jadi artinya aplikasi Siwas ini juga merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang bisa dilakukan secara langsung atau online gitu kan. Kalau masyarakat tidak bisa sekarang pun masyarakat sudah bisa mengawasi kinerja daripada lembaga peradilan, baik itu pegawainya ataupun kinerja layanannya. Dan kalaupun ditemukan suatu ketidakberesan atau ketidaksesuaian, bisa dilakukan pengaduan dan bisa melalui Siwas tadi, karena sudah bisa secara online. Artinya memang Mahkamah Agung ini berharap bahwa lembaga peradilan ini memang betul-betul lembaga yang betul-betul bersih dari intervensi yang pihak ketiga dan lain sebagainya, atau benar-benar suatu lembaga yang sangat mandiri gitu. Tapi bukan hanya mandiri bisa bersikap sewenang-wenang, tapi mandiri yang betul-betul melaksanakan tugasnya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, begitu ya Pak? Iya, betul, salah itu sih Bu. Artinya kan Siwas atau Badan Pengawas melalui aplikasi atau inovasi Siwasnya itu ingin mengedepankan suatu pengawasan supaya tidak adanya penyalahgunaan wewenang. Masyarakat juga melakukan pengawasan karena masyarakat bisa langsung masuk ke aplikasi Siwas itu, menyampaikan pengaduan dan sebagainya di situ. Itu dia kan ya.
dengan apa supaya tidak merusak prinsip-prinsip keadilan yang akan diberikan kepada masyarakat. Makanya dibukalah secara terbuka melalui Siwas dan masyarakat bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ketidaksesuaian kinerja dan pelayanan melalui Siwas tersebut, gitu ya Pak. Kemudian Pak, kaitannya juga masih dengan Bawas dan kinerja pengadilan tinggi. Hal-hal yang sifatnya seperti sekarang ini kan sudah banyak berita-berita yang beredar kaitannya dengan integritas ya Pak ya. Integritas ya. Integritas dari aparat penegak hukum khususnya ya mungkin masyarakat juga sudah tahu, sudah banyak beredar berita-berita kaitannya dengan yang dikatakan adanya gratifikasi, dikatakan adanya makelar perkara dan lain sebagainya yang juga melibatkan mantan pegawai Mahkamah Agung sendiri ataupun hakim yang sedang bertugas di lembaga peradilan itu. Ini apakah ini salah satu bentuk masih belum sempurnanya pengawasan atau ada hal lain Pak seperti ini? Ya mungkin dua-duanya. Mungkin dua-duanya pengawasan itu memang sudah dilaksanakan, tapi sudah dibuat satu cara bagaimana untuk mengawasi dan sebagainya. Tapi bisa saja oknum-oknum itu merasa bahwa dia lepas dari pengawasan sehingga dia berani bermain dan sebagainya. Dan sebetulnya dengan adanya Siwas ini juga, makanya ketika ada aparat peradilan yang melaksanakan perbuatan yang seperti itu diketahui oleh masyarakat, dilaporkan sehingga dilakukan pengintaian dan sebagainya sehingga bisa di OT dan OTT ya. Bisa OTT dan sebagainya. Jadi ya yang kedua faktornya memang faktor dari internal yang bersangkutan ya. Sehebat manapun pengawasan, kalau internal yang bersangkutan tidak ingin memperbaiki diri, tidak ada jiwa integritasnya, ya kadang-kadang lewat dia, kan? Bocor, nggak bisa dipantau semuanya. Maka sekarang pimpinan Mahkamah Agung selalu menyampaikan kepada setiap kesempatan bahwa integritas adalah harga mati bagi Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung lewat pimpinan mengatakan kepada kita bahwa kita jangan melakukan pekerjaan yang bersifat transaksional. Kemudian juga kita disuruh untuk menganggap bahwa seluruh pekerjaan itu merupakan ibadah. Itu sekali yang sering digaungkan oleh pimpinan kita di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha pimpinan kita di Mahkamah Agung, kita semakin baik, semakin berintegritas, semakin mandiri, dan akhirnya kita menjadi peradilan yang agung ya di Indonesia ini ya. Amin. Saya itu aja barangkali yang perlu kita ya. Seperti yang kita bicarakan pada sore hari ini atau siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan bidang pengawasan yang mana pengawasan ini memang sangat diperlukan lagi bagi tujuan kita atau tujuan dari lembaga Mahkamah Agung sendiri untuk menjadi lembaga yang benar-benar lembaga peradilan yang agung. Dan untuk saat ini Mahkamah Agung sudah banyak melakukan pengawasan, baik itu pengawasan melekat ataupun pengawasan secara langsung kepada seluruh bidang kinerja daripada lembaga peradilan itu sendiri. Dan terima kasih banyak Pak Wakil atas bincang-bincang kopi kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua sebagai bentuk informasi kepada keseluruhan masyarakat dan pegawai di lingkungan pengadilan. Dan terima kasih atas segala atensi, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.